Halo semua, kali ini Bilhanet mau melanjutkan konfigurasi mikrotik dengan 2 ISP menggunakan sistem failover. Jadi ini adalah video lanjutan dari seri mikrotik failover. Teman-teman bisa cek playlistnya. Jadi yang pertama itu video ini setting mikrotik 2 ISP failover ya. Kemudian di video kedua ada tutorial mikrotik failover rekursif. Dan untuk video yang kali ini saya akan menggunakan metode netwatch untuk failovernya. Sebelum ke proses penyetingan, di video yang rekursif ini saya kelupaan tidak mencontohkan ketika ISP1 sedang down dan kemudian online lagi, apakah root ini akan beralih ke yang utama atau ke ISP1 lagi atau enggak. Jadi saya contohkan di video ini, kondisi sekarang ini untuk modem ISP1 kondisinya tidak mendapatkan internet karena kabel fiber optiknya saya cabut ya. Untuk ping saya coba ping dulu. Ini ping menggunakan ISP2 ya. Saya kemudian hubungkan kabel FO-nya ke ONT atau ke router ISP1. Saya hubungkan sekarang sambil dicek nanti apakah ini berpindah atau enggak. Nah, ini langsung otomatis berpindah ya. Jadi ada delay tadi, timeout beberapa detik ya. Dan untuk di sini untuk melakukan konfigurasi netwatch, saya coba untuk hapus saja semuanya ya. Jadi nanti saya buat root manual lagi dari awal. Jadi untuk ISP1, ISP2, kemudian yang cek ke ISP1, cek ke ISP2 saya hapus dulu saja, hapus semua. Nah, nanti otomatis akan munculnya no root to host ya. Bentar. Nah, jadi nanti statusnya no root to host, artinya klien tidak mendapatkan internet. Kemudian untuk proses penambahan file over network yang dibutuhkan itu root default yang seperti di awal ya. Saya contohkan saja di routes, jadi ke IP kemudian ke routes tambah DST address-nya biarkan ke internet atau 0000/0. Gateway-nya untuk ISP1 dulu. Teman-teman bisa cek ke IP DHCP client ISP1 ini. Untuk gateway-nya ini saya copy saja biar cepat. Dipaste ke sini ya. Kemudian cek gateway-nya, dipilih ping. Distance-nya 1 karena untuk sumber internet utama, scope dan target scope-nya dibiarkan default yaitu scope 30, target scope 10 ya. Dibiarkan. Saya coba kasih komentar misalnya ISP 1 untuk utama ya, seperti ini. Oke, coba di apply. Sudah reachable either 1 ISP1, berarti sudah benar. Jadi oke, ini sudah langsung mendapatkan akses internet melalui ISP1. Buat satu lagi untuk ISP2, DST address-nya ke internet, gateway-nya untuk ISP2 saya di statusnya ini saya copy saja, paste ke gateway 200.1 ya. Cek gateway-nya ping, kemudian distance-nya diganti angka 2 karena untuk backup scope 30, target scope 10 dibiarkan, tidak perlu dirubah. Kemudian kasih komentar ISP2 backup. Oke, kemudian di apply. Sudah reachable Ether 2 ISP2 sudah benar. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan failover, tambahkan lagi seperti di rekursif, yaitu menggunakan DNS publik ya, misalnya dari Cloudflare yang 1.1.1.1. Jadi tambahkan, baru destination-nya diisikan ke Cloudflare misalnya 1.1.1.1. Teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini, nanti saya cantumkan linknya untuk
kumpulan DNS publik yang sering digunakan ya, atau yang populer. Kemudian gateway-nya untuk yang DNS ini akan melalui ISP1 saya. Jadi tadi 192.168.100.1. Cek gateway-nya jangan diisi ping ya. Jadi jangan di ping. Tidak ada cek gateway, jadi dibiarkan. Kemudian distance 1 ya. Scope 30, target scope 10 tidak perlu diubah. Di sini yang paling penting cek gateway-nya jangan diisi atau dikosongkan seperti ini. Kemudian bisa dikasih komentar. Cek ISP1. Oke, apply. Sudah reachable ya, Ether 1 ISP1. Jadi intinya maksudnya di sini adalah setiap mikrotik mengunjungi alamat 1.1.1.1 itu menggunakan atau hanya melalui ISP1, gateway ISP1 seperti itu. Oke, kemudian buat lagi untuk cek ISP2-nya. Destination-nya misalnya Cloudflare lagi yang kedua 1.1.1.2. Gateway-nya ISP2 192.168.200.1. Cek gateway-nya jangan diisi, dibiarkan. Distance-nya tetap 1 agar selalu aktif bersama ya. Scope 10, target scope scope-nya dibiarkan 30, target scope-nya dibiarkan 10. Kasih komentar lagi. Cek ISP2. Oke, saya apply, sudah reachable Ether 2 ISP2, sudah benar. Oke. Jadi untuk yang cek ISP1 dan cek ISP2 ini untuk failover networks, cek gateway-nya jangan dikasih ping ya, dibiarkan kosong. Nah, sampai di sini untuk root sudah selesai. Kemudian untuk bisa melakukan failover, masuk ke tools ya, ke menu tools, kemudian networks. Nah, di networks tambahkan hostnya atau tujuannya menuju ke cek ISP1 dulu. Jadi diisikan 1.1.1.1. Intervalnya bisa kita sesuaikan sendiri. Ini yang nanti akan menentukan delay berapa lama tidak akan ada internet ketika ISP1 down atau ISP utama down dan sebelum pindah ke backupnya. Misalnya di sini diisi 5 ya, 5 detik. Setiap 5 detik akan ngeping ke sini. Kalau hasilnya down ya, jadi setiap 5 detik sekali mikrotik akan ngeping ke alamat DNS ini melalui ISP1. Karena di root sudah ditambahkan ya, melalui ISP1. Jika down, maka akan di disable atau dimatikan root yang ini. Berarti caranya bisa diketik /IP atau bisa dicontohkan juga dari terminal dulu ya. Saya coba contohkan ke terminal dulu. /IP kemudian root disable yang mana, kita cari dulu disable yang menggunakan komentar, misalnya find atau cari yang komentarnya itu sama dengan ISP1 utama. Bisa di copy, masukkan ke sini dalam tanda petik ya, dalam tanda petik 2 karena ada spasinya, jadi harus ada tanda petik 2-nya. Kemudian di kurung tutup yang seperti ini, atau nanti untuk skripnya ini bisa saya taruh di deskripsi video ini saja ya. Ini saya coba enter, nanti apakah yang ISP1 akan mati atau disable atau enggak. Nah, ini sudah disable ya, dan otomatis sudah berpindah ke ISP2. Ini buat contoh saja, ini saya copy untuk ditaruh di networks-nya. Di sini ya, ini ditaruh di sini. Jadi sekali lagi, ketika mikrotik ngeping ke alamat 1.1.1.1 melalui ISP1 dan ternyata pingnya itu request timeout atau ISP-nya down, maka
akan di disable ISP1 ya, seperti itu. Kemudian ketika sudah up, berarti tinggal kita copy saja lagi ini. Ketika sudah up ya, ini tombol up-nya, kita enable-kan. Enable IP root, enable, cari komentar yang ISP1 utama. Saya apply, nanti seharusnya otomatis ISP1 juga akan aktif setelah 5 detik. Nah, ini enggak sampai 5 detik sudah kembali aktif ya. Oke. Untuk netwatch yang ISP1 sudah jadi. Yang ini ya, bisa dikasih komentar. Misalnya file over ISP1 kayak gitu saja. Kemudian tambah lagi hostnya adalah yang cek ISP2, yaitu 1.1.1.2. Intervalnya juga sama, misalnya 5 detik, atau silakan teman-teman sesuaikan ya. Semakin kecil nanti kinerja mikrotik akan semakin bertambah, tapi tidak begitu terasa untuk sistem netwatch. Ketika down, maka akan saya paste lagi saja yang tadi masih tercopy ya. IP root disable, matikan root yang komentarnya ISP2 backup. Saya tulis manual. Ini bisa di copy. Kemudian ketika sudah online, yang tadinya di disable, kita enable-kan. Sama seperti tadi, setiap 5 detik sekali mikrotik akan ngeping ke 1.1.1.2. Ketika down, maka akan di disable root dengan komentar ini, jadi larinya ke sini ya. Ketika sudah up, mikrotik akan mengenable root dengan komentar ini, berarti larinya ke sini juga, nanti di enable-kan. Apply. Oke, ini bisa dikasih nama juga, file over ISP2. Oke, untuk prosesnya sudah selesai seperti ini saja. Di sini statusnya juga bisa terlihat, status up ya, up atau up. Kemudian saya coba untuk mencabut lagi kabel FO yang masuk ke ISP1. Jadi nanti apakah file overnya melalui netwatch ini berhasil atau enggak. Cabut kabel FO nya sekarang. Nah, ini sekarang down ya, di sini down. Tes saya coba lagi ya. Tadi ada kendala di mikrotiknya, jadi saya ini sudah reboot ulang untuk mikrotiknya. Saya coba contohkan lagi untuk konfigurasinya. Sudah selesai seperti ini. Jadi saya akan cabut lagi kabel fiber optik yang ke modem ISP1. Saya cabut sekarang. Nanti di sini akan off ya, atau disable. Nah, ini sudah disable otomatis dan statusnya di netwatch juga sudah down. Di sini ada jeda ya, kurang lebih sesuai interval yang dimasukkan ke netwatch, 5 detikan. Jadi sekarang klien atau mikrotik sudah menggunakan jalur ISP backupnya. Kemudian saya contohkan untuk menghubungkan lagi kabel FO-nya. Saya hubungkan sekarang. Ini statusnya sudah up ya, sudah up lagi. Untuk ISP1-nya di root juga sudah aktif lagi atau hitam lagi. Kemudian saya juga akan mencoba untuk mematikan yang ISP2 misalnya ya. Jadi buat testing file over netwatch ISP2 ini akan berjalan atau enggak sih, kayak gitu ya. Untuk melakukan itu saya tidak akan merubah distance-nya. Jadi buat contoh saja, nanti harusnya akan disable ya kalau berhasil, file over netwatch-nya kalau berhasil. Untuk ISP2 root-nya akan disable. Sebentar, saya juga cabut untuk kabel yang masuk ke modem ISP.
Jadi bukan kabelan yang masuk ke mikrotik ya, yang terhubung ke mikrotik tetap terhubung. Jadi yang dicabut itu yang dari pusatnya, fiber optiknya saya cabut sekarang. Nah ini untuk ISP2 ya, yang ini ISP2 down, dan di root juga sudah otomatis disable. Jadi file overnya sudah berhasil. Coba saya hidupkan lagi untuk yang ISP2. Nah ini langsung aktif lagi. Di sini juga sudah up lagi atau up lagi ya. Kurang lebih untuk network seperti itu. Jadi jika teman-teman merasa file over rekursif jedanya atau delaynya terlalu lama, mungkin bisa menggunakan sistem file over menggunakan tool NetWatch. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan ya, dan jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih sudah menonton.